Balik lagi ke KFT. Jadi udah agak lama ya kita nggak pernah bikin konten. Ada 3-4 bulan mungkin dari konten yang terakhir. So video hari ini sebenarnya singkat dan jangan ekspektasi gede. Karena ini sebenarnya hampir fail. Jadi video hari ini tuh kita mau nge-restore ini. Karena ya sebenarnya kalau kita lihat ini ya nggak haze ya. Hasilnya fail. So ya selamat tonton. Jadi body-body yang lain itu masih normal, cuman panel sebelah sini catnya udah mengelupas, mungkin ya kena sinar matahari, kena sinar UV. Seperti ini nih. Ini cat varnisnya harus dikikis menggunakan teknik polish. Nah, kita bisa lihat ini ada guratan-guratan parah kan. Nanti kita coba polish. Pertama kita harus cuci dulu yang kita udah lakuin, terus kita ngelap. Lapnya jangan lupa horizontal. Sebenarnya kalau ngono. Ya maksudnya ya satu arah sih sebenarnya. Ya, Ya, karena kita pegel aja. ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya ini kan mau dipoles. Iya. Bebas. Mau dipoles. Yang penting dikeringin aja. Jadi mobil ini sebenarnya catnya masih banyak yang orisinil. Catnya mostly orisinil, cuman pernisnya kayak dilabur ulang, jadi disulapan sih sebenarnya. Waktu itu udah pernah dibuka, tapi saya nggak ada videoin sih. Karpetnya, lantainya masih bersih semua, rapi semua. Tapi memang yang paling nyolok dari mobil ini panel sebelah kiri. Kalau fender sebelah kiri, memang kayaknya tabrakannya lebih parah ya, karena memang kalau dilihat dari gapnya yang sebelah sini juga ini udah nggak rata, dan gap itunya juga nggak normal karena terlalu rapat ya. Terus ini juga bumper, memang pengerjaannya yang lebih kasar menurut saya di sini, karena ini lebih apa? Orangnya lagi males. Mungkin ya kalau nggak gitu bengkelnya beda. Mungkin setelah mobilnya di restore total, jujur si mobil ini menurutku sih restorannya lebih bagus ya, karena apa? Kayak ori gitu, bener-bener kayak ori. Timbang mostly, biasanya kan Ya, kasar. karena kita tahu kan biasanya bengkel cat tuh, tapi tergantung duitnya sih. Dan jujur aja kayaknya memang lebih rapi gitu kerjaannya di sini, karena bodinya juga masih kempling semua. Dan mungkin ini panel ini mungkin habis setelah di restore terus nabrak lagi, akhirnya kerjanya udah pokok kerja cepet selesai. Akhirnya kasar ya. Pertama memang kelihatan banget kok mobil yang apa dempulannya tebel, memang ini memang lebih tebel. Memang sebenarnya lebih tebel dan pernisnya juga jelek gitu loh. Jujur aja sih kayak Kan niat. ya satu nggak niat, kedua kayak ciritku yang lama. Aku dulu pernah punya cirit putih toh, Banyak dempul. ori sama, dan penyakitnya juga sama, fender sebelah kiri. Sebenarnya jujur sih kita nggak ngerti ini masih bisa di restore apa enggak, masih bisa diselamatin apa enggak. Cuman kalau lihat dari yang sebelah sini ini masih bisa, jadi kemungkinan ini sampai sini masih bisa. Jadi kritikal emang yang sebelah sini sih, karena ini pernisnya udah ngelupas ya. Ini udah mulai ada yang pecah, juga permukaannya juga udah mulai nggak rata. Jadi mungkin ini nggak kita gosok, terutama yang ini. Mungkin kita selamatin mungkin cuman 85% dari panelnya ya. Sisanya kita biarin aja karena takutnya tambah parah, dan kita juga nggak ngerti ini bisa diselamatin apa enggak sebenarnya. Jadi itu aja sih. Langsung dikerjain kan? Yuk, siap, cus. Udah. Nah, kali ini untuk buat ngikisnya atau polishnya kita pakai scratch and scull remover. Ini grade-nya yang ya masih tipis-tipis lah, nggak terlalu parah kayak yang 800 grit atau 600, tapi ya paling ini sekitar 1400 mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi ini sebenarnya buat ultra fine polish. Untuk finishingnya lagi kita pakai wax dari Meguiar's. Ini yang gold class. Tahu sendiri kan kualitas dari Meguiar's. Iya. Apa? Oke, ya. Ya, oke. Pokoknya begitu. Kita langsung aja, tipis-tipis aja, yang penting mancu. Nah, satu lagi yang harus dilakukan adalah Iya, itu paling penting, Mas. kita pakai speednya yang pelan-pelan dulu. Testing. Jadi, Iya, Mas. Cerot ya? lupa mas. Kebiasaan goblok itu gini mas. Cuk. Karena ini kaca, nggak apa-apa kan? Mendi. Ini kaca. Itu plastik, Mas. Kacamu kaca kan? Iya kaca. Kau ngomong kira kon ngomong headlamp.
Enggak lah. Ya ini kan headlamp namanya. Bukan, itu headlamp. Oh, Itu headlamp. Yang satunya side lamp. ini namanya lampu kota lamp. Ya. Ya pokoknya gitulah ya. Gimana? Yang ini harus dibersihin dulu. Soalnya ini susah dihilangkan. Apa? Aku mau ngelap pakai itu cuman di sini polis. Mungkin muka saya biar ganteng. Sebenarnya mulai kelihatan sih, pendari mulai keluar. Cuman harusnya emang kita nggak pakai ini. Harusnya pakai yang hard. Iya, pakai yang polishing compound. Harusnya udah mulai pakai polishing compound kalau kayak gini. Harusnya kalau kayak gini udah mulai pakai grade sekitar 800 gitu. Soalnya yang 800 itu kan buat ngikis cat yang dalam kan. Nah, Cuman ini pakai ultra fine jadi agak lama buat ini, buat ngikis catnya. Ya, gimana tapi bagian ini udah mulai kelihatan ya kilaunya. Cuman ini malah jadinya kayak jadi kayak separuh-separuh nih. iya. Kayak nggak jelas kan hasilnya apa. Soalnya yang ini nih mengkilap. Nanti ini dicoba diratain lagi. Wow. Yang ini udah udah bagus gitu. Tapi kenapa yang itu enggak? Nah, emang harus pakai grade yang rendah. Kayaknya emang harus ganti mobil. Rencana paling bagus itu adalah beli mobil lagi. Tapi ya faktor Oski miskin. Iya, faktor sobat miskin ya. Karena kita sobat miskin jadi benerin mobil di rumah. Enggak. Kamu enggak, saya. Saya. Gitu, Mas. Satu miskin, kita semua miskin. Dan ini plat B ya. Kita di Sidoarjo. Jadi ya. Fun fact, aku baru nyadar ternyata kita masih punya satu box. Jadi kini masih punya satu box oli Top One. Ya, punya. Sisa sponsor kemarin kan? Iya. Ini kayaknya bagus dimasukin blade. Kan aku udah bilang, Janjo. Kan aku ngiranya kamu ngomong TGMO. Kan aku bilang, atau HP Sport. HP Sport 0W20 terus kok nggak ngereken ya? Wih, kok Tak kira wis entek dikekno sing lain enggak lah, buat apa? Jadi kita ternyata kita masih punya sisa oli sponsor yang kemarin. Itu masih satu kotak di dalam situ. Ganti buat cerit asik nih. Ganti A. Apa? Nah, ini ya lihat yang udah dipoles, yang belum dipoles ini kelihatan banget sih. Soalnya kenapa? Yang tadi itu lapisan luarnya hancur, jadinya kita moles. Jadi kelihatan belangnya kalau misalnya kita gagal gitu kelihatan belangnya. Tapi tadi kita fokusnya di sini dulu. Nah, sekarang bagian sini itu udah lumayan ya, kecuali yang ini harus di grid sekitar 600 atau 800 ini. Kalau yang ini kita pakai langsung ultra fine polish, makanya agak susah buat ngerutnya, guratnya. Masalahnya nggak ada sih obatnya. Kita kan yang penting ada aja yang di rumah apa udah pakainya itu udah. Memanfaatkan apa yang ada. Kayak gini caranya. Itu ditiru ya. Tergantung sih, orang-orang itu pegangannya beda-beda. Jadi Kita itu do the right thing wrong. in wrong way. Yang penting itu Jadi bener dipoles tapi caranya salah. ya udah pokoknya poles aja. Tapi caraku juga bener kok.
Jadi kalau misalnya terpaksa nggak ada si polesnya, tadi kan kita pakai ini nih, ultra fine polish. Gak. Coba tukang poles yang dulu masih ada ya. Kurang ajar. Nah, ini kita pakai ini ultra fine polishing agent smooth away light imperfection. Sebenarnya ini buat guratan-guratan yang tipis-tipis. Itu halus. Yang halus. Tapi kalau misalnya masalahnya seperti ini udah parah banget, harusnya pakai 600. Atau malah sebenarnya bagus memang dicat ulang, sebenarnya di labor pernis ulang, karena biasanya kan mobil tuh kalau mobil kan parkirnya di luar karena memang garasinya nggak ada atapnya kan. Maka biasanya kita lihat mobil itu biasanya catnya ngeflag, cupnya ngeflag, itu sebenarnya masih bisa di restore, tapi tergantung kerusakan sih. Biasanya pernis. Jadi kalau cuman rusak pernisnya ya sebenarnya gampang, cuman diamplas saja, diratain lagi, terus dicat, di pernis lagi ulang, selesai sebenarnya. Jadi malah kalau mau agak DIY-an tuh ngecat pakai kali pernis apa? Samurai itu ya? Pakai samurai bisa. Samurai juga bagus, cuman dia kental. Tergantung yang nomor serinya, karena kan Samurai itu pernisnya kalau nggak salah ada banyak, ada yang Dove itu apa sih namanya? Flat, ada yang flat clip. Mid. Hah? Mid. Enggak, flat clip. Kalau seri pernisnya flat clip. Terus ada lagi satunya tuh yang jadi ada pernis itu, koreksi ya kalau salah. Gloss. Enggak, bukan glossnya. Hasilnya pasti sama. Apa? Dia tuh warnanya ada yang agak kebiruan, ada yang agak kekuningan. Jadi itu harus teliti nomor serinya yang mana yang disamain kayak cat mobil. Karena biasanya kan kalau kita ke tukang cat mobil tuh, ke tukang poles atau tukang cat ya biasanya, Top Magic atau apa yang ada cat mobilnya, biasanya warnanya belang. Itu juga terutama kalau kita ngecat satu panel, itu biasanya juga dari situ juga pengaruh. Jadi warna pernisnya, terus termasuk pengerjaannya itu juga. Sebenarnya kalau kita ngomong cat sih, itu kita bukan ahli cat ya, saya bukan ahli cat, cuman saya cukup ngerti lah ya cara ngerjainnya. Tapi bukan praktek ya, tapi ya ngerti lah prosesnya gimana. Secara teori. Teoritik ngerti dan ngelihat juga paham. Itu sebenarnya cat itu kalau mau benar-benar precise itu temperatur, aduan sama itu ya harus pas, terutama temperatur. Mixnya. Terus kedua temperatur. Jadi biasanya kalau cat oven yang mahal-mahal tuh kalau di luar tuh temperaturnya dibikin sama. Nah, karena cara yang mahal adalah cara pengerjaannya. Iya, yang mahal tuh pengerjaannya sebenarnya. Makanya jangan heran sih kenapa kalau kita ke tukang cat itu mahal. Karena sebenarnya yang mahal tuh skillnya. Bahan bagus sebenarnya nggak mahal tuh bisa bagus. Ya, tapi tergantung durability-nya juga. Itu juga ngaruh ke durability. Tapi yang mahal tuh sebenarnya skillnya, karena tukang skill cat, dan alat loh. Alat kalau misalnya kita oven kan ya mahal juga sebenarnya. Tapi yang penting skill sebenarnya. Kalau tanpa cat oven pun kalau skillnya bagus juga hasilnya bagus kok. Jadi tadi yang mahal skillnya, makanya ya jangan protes lah ya. Ya bolehlah protes kalau hasilnya nggak sepadan ya. Tapi kalau misalnya murah cat satu panel 1 juta terus hasilnya jelek ya udah. 1 juta nggak sampai kok kadang kalau satu panel, karena ada cat itu yang murah itu biasanya 3 juta. 3 juta itu ya. Cat full body 3 juta itu ada. Ya tapi ya gitu. Ya padanya. Ya itulah. Ingat ini nggak, siapa sih si itu loh, enggak? Si apa sih? Ini tukang poles. Enggak Iqbal, bukan Iqbal. Tukang poles. Bukan, Iqbal. Oke. Iqbal, cok. Iqbal itu kan apa? Dia dulu punya Corolla DX. Itu dia beli warnanya aslinya kuning, terus sama orangnya dicat. Nah, habis dicat 3 minggu dia bawa catnya ngelotok lah ya, ngelupas dempulnya, ngangkat lagi. Dia cat lagi, gitu lagi. Jadi itu karena memang pengerjaannya nggak pernah bagus. Jadi harusnya memang benar-benar dikerok dari nol. Iya, akhirnya dijual. Sebenarnya nggak harus dikerok, cuman selama ngerjainnya rata, ngerjainnya bener, sebenarnya bisa kok. Dan harus langsung ditindas aja sebenarnya bagus. Cuman memang kalau mau yang bagus ya emang dikerok total, tapi itu mahal memang. Iya, belum epoxy dan segala macam lah. Ya, ada. Terutama dempul. Bukan ngeritik sih, bukan maksudnya ngerendahin tukang ketok magic ya. Tapi setahu saya sih tukang ketok magic itu rata, tapi tadi tergantung duit ya. Biasanya kita tuh males ya, karena benerin panel kayak gini supaya rata lurus platnya itu memang susah ya. Karena harus diketek,
dari dalam, terus habis digerinda lagi, diratain. Jadi biasanya memang cara paling gampang memang didempul. Ya tapi sebenarnya ini dalamannya itu kayak hiut Iya, jadi gitu. memang platnya memang sebenarnya dempul tuh nggak apa-apa dipakai. Karena memang fungsi di dempul tuh kan filler dia fungsinya. Jadi memang dia ngeratain panel yang mungkin nggak rata, tapi sebenarnya fungsinya cuma sedikit. Dia bondo, jadi kayak bikin ngeratin ke plat bodinya. Cuman kalau terlalu tebal memang ya pecah. Jadi dan itu yang sering kita temuin kan di toko-toko cat mobil yang ya Toko PBB. itu karena memang sudah lebih gampang dempul. Gempul ngamplas, nggak jadi dempul lagi. Kalau Kalau ngeratain plat emang susah banget. Jadi ya wajar sih. Soalnya kalau misalnya ketok kita harus satu-satu dan harus presisi. Makanya Harus yang rata. imperfectionnya itu tadi kita lengkapin pakai dempul. Iya, tapi yang gelombang atau yang masih tekok itu memang boleh diisi dempul. Tapi rata-rata Lanjutin, ini belang. Iya. Ini belang. Iya. So, belang. Iya. Ini kurang rata. Obatnya mana sini? Nah, ini tadi udah rata, cuman di sininya iya kelihatan nggak tuh? Ini dari pantulannya. Tuh. Seperti itulah. Nah, kalau ditutupin Fajar kelihatan makin kelihatan buruknya. Iya. Nanti kita tutupin pakai wax aja udah, bagus. Iya. Yang imperfectionnya ya. Nah, tadi kita udah poles, tapi di sininya ternyata memang harus pakai grit yang rendah, kira-kira 600. Dan ini aku nambah karakter ini di mobilnya. ini kebodohannya Fajar ini. Poles, high speed, tapi dia neken banget. Bagus kan ada strippingnya. Ini stripping balap ini mas. Ini yang kayak merah-merahan tribal-tribal. Iya, ini stripping balap ini menambah karakter tuh. Ini Jadi- nambah 15 HP lah. Nah, kalau Ini misalnya nambah 15 HP. kalau misalnya bisa dilihat sini, di sininya tuh udah jernih banget sini. Tapi bagian atasnya nggak bisa soalnya gridnya harus. Padahal ini halus loh, permukaannya halus, serius. Permukaannya halus banget. Tapi memang kayaknya kurang dalam kita ngikisnya. Jadi ini sebenarnya pernisnya rusak parah. Dibilangnya ini harus cat Ini pernis hampir, ulang. hampir gak bisa diselamatin sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya kalau masih kayak gini ini masih bisa. Kayak gini. Kayak gini ini masih bisa. Ini nggak bisa. Ini iso. Nggak bisa. Iso iki. Kalau dicuet. Enggak, bisa ini. Terus? Tapi ini kita bukan ahlinya. Ya kurang Kita ajar. belum di tahap sampai situ. Ini gerus catnya. Enggak, ini nggak gerus sampai cat. catnya. Apa namanya? Gerus pernisnya Pernis dalam. ini, pernis tok. Nah, biasanya orang-orang nggak mau kayak gini. Iki di paint correction terus di sealer. Seperti itu. Jadi ini yang saya udah lakuin, udah jernih-jernih banget. Ini, oh ya, note ini goresan dari sana ya. Nah, yang ini udah jernih banget. Tapi bagian sini harus minta grit rendah. Sekitar 400-600. Hitungannya di amplas sih ini. Di amplas tapi amplasnya dalam banget yang sampai sini. Sama bagian pokoknya panel sebelah kiri ini di atasnya sampai di sini ini harus dibenerin pulang. Mungkin penutupnya Fajar? Ya, itu belum di wax ya. Belum Ya. dicuci. Belum dicuci, belum di wax. Jadi Ayo dicuci. kurang ajar. Ya wis lah. Pakai air biasa ya lah. Nggak usah muluk-muluk mas. Yuk, kita tutupnya mas. Nanti aja, kan belum dicuci. Ya udah. Ah, mobil tae. Nanti ini di slow motion gitu terus kelihatan percikan-percikannya. Fokus ke mobil. Ya ini habis dicuci ya, dari mobilnya habis dicuci semua. Terus ini sebenarnya ini fender tadi udah di wax sih, cuman ya lumayan beda kan ya dari sebelumnya, cuman sebenarnya ya tetap hancur sih. So nggak ada salahnya kan ngasih wax kedua. Ya emang ini banyak boros-borosin aja.
Jadi kayak kayak ngapain gitu ya. Oke. Jujur saya lebih suka pakai aplikasi wax pakai tangan sih daripada pakai towel atau pakai microfiber. Itu memang lebih senang pakai tangan, kecuali memang pakai polisher ya. Tapi karena kita udah malas pakai polisher, mending pakai tangan aja, karena sama aja, karena ribet juga pakai polisher, cuman molis bidang kecil kayak gini. Oke. Ya ini ngelap yang tadi, jadi ya agak bodoh amat sih sebenarnya. Kelihatan kan bedanya. Jadi emang bedanya nggak sedrastis yang dipikirin sih, cuman ya lumayan lah daripada enggak kan. Istilahnya kalau hancur memang kelihatan hancur banget gitu loh daripada belang-belang. Tapi lihat ini. Jadi memang kelihatan ya bedanya ya. Jadi memang ini memang tadi kayak kata Maga, memang harusnya kita pakai kalaupun memang harus pakai obat, memang harusnya agak lebih keras, jadi supaya memang nikis ini pernisnya. Tapi memang sebenarnya ini hampir, kalau menurut saya sih ini hampir nggak bisa diselamatin sebenarnya, karena udah terlalu parah gitu loh rusak ya. Jadi memang harusnya fendernya dicat lagi, cuman ya karena sobat miskin ya kan. Jadi cara apapun ditempuh supaya kelihatan bagus, termasuk minta barengnya teman. Iya, kalau tanya Maga kemana, Maga lagi nge-restore file bokepnya. Ya, karena file bokepnya Maga banyak. Dan satu lagi, ini bulan Desember, dan ini musim hujan. Dan saya nyuci mobil. Nyuci mobil di musim hujan, itu sebenarnya sama kayak manggil hujan. Tapi sebenarnya ini kan kita lihat ini fender sebelah kiri ya, kayak gini. Lumayan lah. Tapi sebenarnya harusnya tuh kayak gini. Nah, ini yang bener. Dia emang kalau ada yang tanya, ini mobil catnya ori nggak sih? Sebenarnya agak ragu-ragu sih sebenarnya kalau ini ori semua. Cuman kalaupun memang ori, ataupun kalau nggak ori ya, kalau memang ini nggak ori, pengerjaannya bagus sih sebenarnya, karena catnya dikerjain kayak aslinya. Dan memang setahu saya C-Rate G102 atau Winner itu, kalau cat abu-abunya asli itu warnanya kayak abu-abunya tuh kayak coklat gitu kalau kena panas. Dan grafit sih warnanya, karena memang nama aslinya itu grafit grey metallic. Jadi emang harusnya kayak grafit. Jadi kalau misalkan cari mobil ini warnanya nggak kayak batu grafit warna abu-abu, ya kemungkinan udah ada cat ulang. Cuman emang jujur mulai banyak keraguan sih ini mobil catnya ori apa enggak. Cuman ya andai pun memang ori, berarti memang kayak tadi saya bilang sih, pernisnya doang yang dibaruin, tapi catnya masih asli. Dia emang terutama kalau bumper emang kelihatan ya kalau nggak ori ya, karena itu kan kelihatan tuh kayak gelombang-gelombang. Dia emang nggak ori. Tapi so far lumayan lah. Makasih udah nonton episodenya yang ini. Dan ya kalau ya KFT emang agak jarang publish ya, karena emang lagi sibuk semua. Kenapa bisa publish? Karena saya masih pengangguran. Sekarang nganggur, kemarin kerja, sekarang nganggur. Jadi kita nggak ada kerjaan, daripada nggak produktif kan, mending kita semi produktif, bikin cat makin berat. Cuman ya, makasih sudah nonton.